Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Eee, wabarakatuh. bisa kita mulai ya, karena kita sudah menghabiskan waktu hampir 30 menit gitu ya, mencoba, berusaha untuk menggunakan, Big Blue Button ternyata masih tetap, ada kendala teknis. Eee, Hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Oke, hari ini materi kita, terkait dengan keseimbangan dua sektor. Jadi, dalam perkuliahan pertama sampai perkuliahan ketiga, saya terus mengulang bahwa, ada 4 pelaku utama dalam, ekonomi makro. Yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada, perusahaan, lalu yang ketiga ada, interaksi dengan luar negeri, kemudian juga ada pemerintah ya. Jadi ada, kalau rumah tangga melakukan kegiatan konsumsi, kemudian perusahaan melakukan kegiatan investasi atau I, kemudian pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah atau government expenditure, notasinya adalah G. Lalu ketika kita melakukan perekonomian terbuka yang ditunjukkan dengan adanya transaksi dengan luar negeri, maka ada aktivitas ekspor dan impor. Ekspor dikurang impor itu adalah X min M. X ekspor dikurang dengan impor. Sehingga pengeluaran pemerintah untuk perekonomian terbuka itu sebetulnya ada 4. Ada konsumsi, ada C, ada I, ada G, ya, ditambah dengan X dikurang dengan M. Nah, ketika, pertemuan ketiga terakhir kemarin ada yang menanyakan, "Ibu ini detailnya kayak seperti apa sih kurvanya? Bagaimana sih cara menghitungnya?" Nah, mulai hari ini kita akan satu persatu mempelajari secara lebih detail bagaimana kurva-kurva yang sudah disampaikan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu dihitung dan digambar dengan menggunakan perhitungan matematis dan grafis ya. Tentu saja kita tidak bisa langsung masuk ke perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Jadi kita mulai dulu hari ini dengan keseimbangan ekonomi 2 sektor. Kalau 2 sektor berarti dalam perekonomian cuma 2 pelaku. Apa saja? Ada, konsumen atau ada rumah tangga, kemudian ada perusahaan yang melakukan aktivitas investasi. Jadi saya ulang, kalau dia 2 sektor, ada rumah tangga dan ada perusahaan. Rumah tangga melakukan aktivitas konsumsi, notasinya adalah C variabelnya, sementara perusahaan akan melakukan aktivitas investasi, variabelnya adalah I ya. Oke, nah ini. Jadi ekonomi 2 sektor hanya ada 2 aliran, ada perusahaan dan ada rumah tangga. Perusahaan melakukan apa? Perusahaan nanti memberikan aliran, pendapatan atas faktor produksi, bisa dalam bentuk gaji, bisa dalam bentuk sewa, bisa dalam bentuk bunga, dan juga untung atau laba. Sementara rumah tangga akan melakukan aktivitas konsumsi. Jadi dia akan rumah tangga akan membeli barang dan jasa, kemudian uang dari pembeliannya menjadi pengeluaran rumah tangga. Biasanya dihitung dalam bentuk konsumsi. Inilah sirkulasi aliran pendapatan untuk perekonomian 2 sektor. Jadi, dalam perekonomian 2 sektor tidak terdapat kegiatan pemerintah dan juga tidak ada perdagangan luar negeri. Jadi sangat sederhana. Apa ciri-ciri aliran pendapatan 2 sektor? Pertama, perusahaan menggunakan, faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Apa faktor yang produksi yang dimiliki oleh rumah tangga? Pertama adalah tenaga kerja. Kedua, rumah tangga biasanya punya lahan atau punya gedung yang bisa disewakan untuk perusahaan. Ketiga, rumah tangga biasanya punya tabungan, yang nanti tabungan rumah tangga di perbankan itu bisa dipakai untuk investasi oleh perusahaan. Kemudian, selain, disimpan dalam bentuk tabungan, rumah tangga juga bisa mengalokasikan, uang yang dia punya untuk kegiatan investasi perusahaan. Nah,
untuk 4 faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, maka rumah tangga akan mendapat gaji dan upah sebagai tenaga kerja. Mendapat sewa karena dia menyewakan lahan atau gedung yang dia punya, lalu mendapat bunga atas tabungan yang disimpan di bank dan nanti digunakan untuk investasi. Dan kalau misalnya langsung digunakan untuk investasi, rumah tangga bisa mendapat laba atau untung atau dividen atas saham yang dia investasikan di perusahaan, ya. Kemudian sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga juga digunakan untuk konsumsi. Apa itu konsumsi? Yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Lalu pendapatan yang diperoleh, ini tadi pendapatan ya, ini sumber pendapatan rumah tangga, selain digunakan untuk konsumsi, sisanya biasanya akan ditabung di institusi-institusi keuangan. Nah, tabungan inilah nanti akan digunakan oleh pengusaha untuk investasi dengan cara perusahaan meminjam ya, meminjam tabungan tadi yang dikumpulkan lewat perbankan atau institusi-institusi keuangan. Ya, jadi seperti itu alurnya. Nah, sehingga ini adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan di tingkat rumah tangga. Lihat, jadi rumah tangga itu pendapatannya ada dipakai untuk 2 kegiatan. Untuk apa saja? Untuk dia konsumsi, artinya membeli barang dan jasa, artinya untuk pengeluaran atas konsumsi barang dan jasa, kemudian bisa juga untuk saving, ya. Nah, perhatikan bahwa sebelum kita bahas lebih lanjut, ini dinotasikan dengan YD, bukan Y. Kalau Y itu adalah pendapatan nasional, Y saja. Kalau YD itu artinya pendapatan nasional tersebut, pendapatan nasional dalam konteks kumpulan pendapatan rumah tangga, itu sudah dikurang dengan pajak. Jadi di akhir pertemuan ketiga kemarin, kita sudah sampaikan terkait dengan bagaimana YD dihitung. Jadi YD ini adalah pendapatan disposable. Dihitung dari Y dikurang dengan T atau tax ya. Jadi sebentar ya, Ibu bukakan. Jadi pendapatan nasional, pendapatan rumah tangga, keseluruhan rumah tangga itu kan jadi pendapatan nasional. Ini adalah pendapatan, kelihatan nggak tulisan Ibu? Kecilan ya? Nah, YD itu adalah pendapatan nasional atau pendapatan misalnya seluruh rumah tangga. Y itu adalah pendapatan nasional. Maka YD itu adalah pendapatan disposable ya, atau dihitung dari Y dikurang dengan tax atau pajak. Maka ini yang kita sampaikan di dalam perhitungan ini ya, ini adalah YD, artinya pendapatan yang sudah dikurangi pajak. Jadi pendapatan itu, nah, sehingga YD ya, pendapatan disposable nanti dipakai untuk 2 kegiatan, 2 aktivitas. Pertama konsumsi, kedua kalau ada sisa dia dipakai untuk tabungan atau YD itu juga adalah C ditambah dengan S. Itu di tingkat rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga, pendapatan disposable atau pendapatan bersih setelah dipotong pajak akan digunakan untuk konsumsi dan saving ya. Maka kalau misalnya pendapatannya nol, artinya dia tidak punya pendapatan, sementara dia harus tetap mengkonsumsi sebesar 125, maka tabungannya akan terpakai. Tabungannya terpakai berapa? Tabungannya akan terpakai sebesar 125. Jadi kalau dia nggak punya pendapatan, sementara dia tetap harus konsumsi, maka tabungannya akan terpakai sebesar minus 125. Artinya tabungannya terpakai. Ya. Kemudian yang kedua, kalau nanti Bu, ya silakan. masih Ada yang mau yang di-add ya? Ya, ya, sebentar Bu. ya. Ya, oke, sebentar ya.
Oke. Ya. Oke. Ya, jadi YD sama dengan C plus S ini adalah aktivitas yang terjadi di rumah tangga, bahwa rumah tangga menggunakan konsumsinya untuk bahwa rumah tangga menggunakan pendapatannya untuk konsumsi dan saving, ya. Jadi kalau pendapatannya 0, maka artinya dia akan menggunakan saving sebesar 125, makanya minus untuk kegiatan konsumsi. Kalau pendapatannya 100, sementara pengeluaran dia untuk konsumsi 200, maka akan tetap pakai saving. Berapa pakainya? Minus 100. Misalnya pendapatannya 200, konsumsinya 275, maka dia akan tetap menggunakan tabungannya sebesar 75, ya. Terus seperti itu, misalnya nanti pendapatannya 500, savingnya konsumsinya 500, maka dia tidak akan bisa saving. Tapi sebaliknya, kalau pendapatannya 600, konsumsinya 575, maka dia bisa saving sebesar 25. Jadi ketika pendapatannya di atas 500, baru rumah tangganya bisa melakukan saving. Tetapi ketika pendapatannya di bawah 500, maka justru tabungannya yang terpakai. Artinya apa? Ketika pendapatan rumah tangganya tinggi, maka mereka bisa menabung. Tetapi kalau pendapatan rumah tangganya rendah, justru adalah kondisinya adalah memakai tabungan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, ketika kita bicara pengeluaran konsumsi dan juga tabungan, maka ada istilah dalam ekonomi makro, itu namanya kecondongan mengkonsumsi. Saya menyebutnya kecondongan mengkonsumsi karena kita merujuk pada buku Sadono Sukirno. Sadono Sukirno menyebutnya dengan kecondongan, gitu ya. Tetapi ada beberapa buku ekonomi makro lain menyebut dengan istilah bukan kecondongan, tetapi kecenderungan. Nah, jadi kecenderungan, bukan kecondongan. Tetapi supaya mahasiswa tidak bingung, karena baru pertama belajar mengenai kecondongan mengkonsumsi, maka saya coba konsisten menggunakan istilah yang sama dengan ekonomi makronya Sadono, yaitu kecondongan. Walaupun beberapa buku ada yang menggunakan istilah kecenderungan, ya. Jadi ada istilah kecenderungan. Apa itu kecondongan, kecenderungan? Bisa mohon yang speakernya masih aktif bisa dibantu untuk dimatikan, ya. Oke. Kecondongan mengkonsumsi atau kecenderungan mengkonsumsi itu ada dua, ada kecondongan mengkonsumsi marginal, ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Ya, apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya namanya MPC. MPC itu adalah marginal propensity to consume, ya. Jadi MPC itu adalah marginal propensity to consume. Ada di bukunya Sadono, nanti bisa dibuka. Lalu ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata, itu adalah APC atau average propensity to consume. Apa bedanya? Kecondongan atau kecenderungan ini berguna untuk melihat besaran perubahan konsumsi ketika terjadi perubahan pendapatan, ya. Jadi misalnya kecenderungan mengkonsumsi marginal itu merupakan perbandingan antara perubahan konsumsi, ya, yang dilakukan akibat adanya perubahan disposable income. Jadi perubahan konsumsi karena perubahan pendapatan disposable. Karena kita bicara perubahan atau pertambahan, ya, maka dia di depannya ada delta. Delta itu artinya perubahan atau pertambahan. Jadi rumusnya nanti adalah
MPC itu adalah perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan disposable. MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta YD. Kemudian yang kedua, ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume. Itu merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Ya, contoh soalnya ada di tabel 42 buku Sadono Sukirno ya, kalau mau dilihat. Nah, ini dia. Lalu ada kecondongan konsumsi, ada juga kecondongan menabung. Karena tadi kan YD di awal sudah saya sampaikan bahwa YD itu pendapatan disposable atau pendapatan setelah dipotong pajak itu akan digunakan untuk dua aktivitas, yaitu saving dan konsumsi. Maka ada kecondongan mengkonsumsi dan juga ada kecondongan menabung. Cara menghitungnya sama, kecondongan menabung, kalau tadi kita konsumsi dia MPC, maka kalau menabung dia MPS. Apa artinya? Marginal propensity to consume. Kalau yang ini namanya APS, average propensity, marginal, mohon maaf, saya ulang. Kalau kecondongan menabung marginal adalah marginal propensity to saving. Ya, kalau kecondongan menabung rata-rata itu adalah average propensity to saving. Sama, coba lihat ya, kita lihat rumusnya adalah perbandingan antara pertambahan tabungan delta S dibagi dengan pertambahan disposable income atau delta YD. Apa bedanya dengan kecondongan to consume? Kalau yang ini adalah delta C dibagi dengan delta YD, konsumsi. Kalau menabung menjadi delta S dibagi delta YD. Kalau average propensity to saving itu adalah S dibagi dengan YD. Kalau yang konsumsi itu adalah C dibagi YD. Jadi cara menghitungnya sama, hanya variabel yang dibagi berbeda. Nah, ini adalah contoh perhitungan tadi kecenderungan mengkonsumsi marginal dan juga kecenderungan menabung marginal dan rata-rata. Nah, ini data kita, mohon maaf saya terlewat ya. Ini ada data kita, saya coba bedakan di dalam buku Sadono, dibedakan menjadi MPC marginal propensity-nya tetap sama marginal propensity to consume-nya makin kecil. Nanti kita lihat bedanya apa. Ini ada pendapatan disposable, tadi kita pahami bahwa kalau konsumsinya 300, maka tabungannya adalah 200 dikurang 300, dapatnya minus 100. Kalau pendapatannya 400, konsumsinya 450, maka savingnya adalah 450 dikurang dengan 4, mohon maaf, maka savingnya adalah 400 dikurang 450 itu menjadi minus 50. Kalau pendapatan disposable-nya 600, kemudian pengeluaran konsumsi 600, berarti dia nggak punya saving, karena konsumsi persis sama dengan pendapatan. Lalu saya lanjut, jika kemudian pendapatannya 800, pengeluaran konsumsinya 750, maka savingnya 50. Maka bagaimana cara menghitung kecenderungan mengkonsumsi marginal? Ya, atau marginal propensity to consume. Itu adalah kita lihat selisihnya. Kalau dia kecondongan tadi kan rumusnya adalah delta ya, perubahan. Ini 150 dapatnya dari mana? Tadi kan rumus MPC adalah rumus MPC itu Bu, maaf Bu, masih ada yang belum di yang ACC Bu. belum ada yang belum di ACC. Oke. Ya. Maka rumus MPC tadi apa? Delta, insert dulu simbol. Nah, delta.
delta C dibagi dengan delta YD, kan gitu ya. Tadi rumusnya. Maka perubahan ini apa? Perubahan ini artinya C1 dikurang C2 dibagi dengan YD1 dikurang dengan YD2. Nah, dapatnya dari mana? Kita kembali ke rumus tadi. 150 ini kan C, maka kita fokus di kolom C. Itu dapatnya dari 450 dibagi dengan 300. Dikurang dengan 300. 200 dapat dari mana? 400 dikurang dengan 200. Dapatlah 200. Jadi 150 dibagi 200 itu adalah 0,75. Karena itu MPC di atas kalinya tidak ada MPC karena dia masih di sini masih 0, belum ada perubahan. Baru ada di level kedua. Nah, yang kedua, berapa perubahannya? 600 dikurang 450 adalah 150 dibagi dengan 600 dikurang 200 bagi maka 150 dibagi 200 dapat 0,75. Yang ketiga juga sama. 750 dibagi 600 itu 150. 800 dibagi 600 itu 200. 150 dibagi 200 adalah 0,75. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Nah, Bu. sehingga Bu. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, apa arti 0,75? Arti 0,75 itu artinya dari 100% pendapatan ya, dari 100% pendapatan kita itu 75% akan digunakan untuk konsumsi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kecenderungan mengkonsumsi marginal itu 0,75, berarti dari 100% pendapatan itu 75% digunakan untuk konsumsi. 25%-nya digunakan untuk apa? Lihat di sini. Ini kecenderungan menabung. Kalau konsumsinya 75%, kalau saya kalikan persen ini ya, maka menabungnya 25%. Artinya apa? MPC ditambah MPS itu nanti nilainya 100%. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, jadi dengan cara yang sama dengan MPC tadi kita bisa menghitung MPS. Hanya bedanya kalau di MPS kita menghitungnya bagian saving-nya. MPC ditambah MPS itu nilainya 100%. Kenapa? Karena kita bicara alokasi 100% pendapatan kita ini untuk apa sih? Nah, di hitungan ini kita tahu, oh ternyata 75% dipakai untuk konsumsi dan 25% dipakai untuk saving. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, itu adalah MPC. Kenapa di sini dibilang marginal propensity to consume-nya tetap? Karena lihat ini, ketika kita hitung, MPC-nya selalu sama berapapun pendapatannya. Ya, jadi di sini ada dua perhitungan, contoh perhitungan yang diberikan oleh Sadono Sukirno, yang MPC-nya tetap dan MPC-nya makin kecil. MPC tetap itu artinya walaupun pendapatannya naik, nih lihat ya, pendapatannya naik, tetapi MPC-nya tetap. Ya, jadi walaupun pendapatannya naik, porsinya tetap sama, 75% akan digunakan untuk konsumsi dan 25% digunakan untuk saving dari total 100% pendapatan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Masih ada yang ngantri? Masih, oke. Yang kedua itu kita bicara kecondongan mengkonsumsi rata-rata ya. Cara menghitungnya dia nilai absolut. Apa bedanya? Kalau APC average ya. Ini average propensity. Tuh.
consume, itu bedanya adalah dia langsung C dibagi dengan YD. Beda kan ya? Beda nggak? Beda kan? Kalau ini kan kita bicara delta. Nih, ini delta. Kalau ini kita bicaranya total. Nah, ya kan? Beda ya? Oke, saya naikin ke sini aja biar kelihatan. Nah, beda ya. Ibu, Nah, mohon maaf Bu, itu masih di PPT Bu. kok masih di PPT ya? Padahal saya nggak lagi di PPT sekarang. Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi, kalau MPC tadi rumusnya delta C dibagi dengan delta YD. Tapi kalau APC rumusnya langsung Y dibagi YD. Maka saya ulang lagi, kalau di sini tadi kita dapat 0,75, maka artinya 75% pendapatan disposable digunakan untuk konsumsi. Digunakan untuk konsumsi. 25 digunakan untuk saving. 25%. Nah, sekarang apa bedanya? Saya mau tunjukkan apa bedanya dengan APC, average propensity to consume. Lihat bedanya jelas, kalau ini adalah perubahan, maka C1 dikurang C2 dibagi YD1 dikurang YD2. Kalau ini kita langsung bagi C dibagi dengan YD. Maka ya, kalau MPC nilai atas tidak ada karena yang kita lihat perubahan di atas ini belum ada perubahan. Tapi kalau APC dia langsung 300 bagi 200 1,5. Ya, 450 dibagi 400 1,13. 600 bagi 601 kemudian 750 dibagi 800 dapatnya 0,94. Nah, apa bedanya? Nah, sekarang kita cari yang kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung rata-rata di sini minus 100. Ini harusnya ada minus 100 dibagi 200 dapatnya min 0,5. Ya. Kemudian 50, ini min 50 dibagi 400 dapatnya 0,13. Lalu 0 dibagi 600 dapatnya 0. Lalu 50 dibagi 800 dapatnya 0,06. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Hasilnya sama. Tadi ada prinsip bahwa MPC ditambah MPS harus sama dengan 1, maka APC ditambah APS juga sama dengan 1. Ya, jadi 1,5 dikurang 0,5 itu hasilnya 1. 1,13 dikurang 0,13 juga hasilnya 1. Jadi totalnya semua 100%. Jadi MPC tambah MPS itu sama dengan 1, APC ditambah APS itu juga sama dengan 1. Ya. Lalu apa bedanya? Nah, ini tadi, kalau yang MPC-nya makin kecil, maka makin lama dengan naiknya pendapatan naik, MPC-nya makin kecil. Ya. Maka kalau MPC-nya makin kecil, biasanya MPS-nya makin naik. Jadi kan kalau konsumsi kita turun, berarti kalau konsumsi kita turun, maka nabung kita jadi naik. Kira-kira seperti itu. Ya. Sama APS-nya, APC-nya yang ketika MPC-nya kecil, APC-nya juga makin turun. Tetapi APS-nya justru makin naik. Kalau yang di atas tadi ketika MPC-nya tetap, dia akan selalu sama nilainya. Bisa ikutin sampai sini, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Lanjut? Bu, mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Yang kecondongan menabung Ya, silakan. dari mana, Bu? Sama yang bau-baunya juga, Bu. Yang mana? Yang mana? MPS. MPS. Yang ini? Iya, Bu. Yang ini? Yang Kalau yang atas dapat dari mana coba? Ada yang bisa membantu yang atas dapat dari mana MPS-nya?
Silakan. 50 bagi 200. Ya, silakan sebutkan. Siapa namanya? Bu Alia, Bu. Oke, Alia. Silakan Alia. Dapat dari mana ini Alia, MPS-nya Alia? Selisih dari S yang minus 100 sama minus 50.000 itu. Oke, yang ini Alia, yang Ibu tunjuk Alia yang biru. MPS dulu, MPS. Yang ini, yang Ibu Ya. lingkari. Dapat dari mana? 50-nya itu Heeh. 50-nya itu delta S dari Mm-mm. yang selisih minus 100 sama minus 50. Oke, Terus terus yang 200-nya itu diambil dari delta YD 400.000 dikurang 200.000. Nah, seperti itu ya. Jadi 50 ini dapat, ini selisih, lihat. Makanya kata Ibu tadi, ketika Ibu sampaikan rumusnya, ya, rumusnya tadi kan seperti ini rumusnya. Kalau MPC itu adalah delta C dibagi delta YD. Jadi C1 dikurang C2 dibagi YD1 kurang YD2. Ya YD1, C1, C2, YD1, YD2 itu yang mana? Oke, kita stop sharing yang ini. Kita masuk lagi ke sini. Nah, oke. Nah, di sini. Jadi 50 itu dapatnya dari C1 kurang yang ini dulu ya, yang MPS ya. 50 itu dapatnya dari, kalau di MPS berarti kita lihat kolom tabungan, kolom saving. Oh, dapatnya dari 50 ya, min 50 min 100. Jadi dapatlah 50. 200 dapat dari mana? 400 dikurang dengan 200. Selisih dia. Beda dengan kalau dia APS. Kalau APS nih langsung dapatnya minus 100 dibagi 200. Jelas nilainya. Tapi kalau yang depan ini dia dapatnya dari selisih. Pengurangan angka setelah dikurang dengan angka sebelum. Angka setelah dikurang angka sebelum. Karena itu untuk MPC dan MPS nilai atas kalinya tidak ada kosong. Karena nilai sebelumnya juga tidak ada, dia baru di yang kedua, karena kita bicara selisih. Jadi 150 ini dapat dari mana? Dari 450 dikurang 300. Ya, begitu ya. Siapa tadi yang bertanya namanya? Satria Aldi, Bu. Satria Aldi. Sudah paham belum? Paham, Bu. Oke ya, jadi hati-hati karena itu kalau kita di kelas kan saya bisa coret-coret papan tulisnya gitu ya. Jadi tadi saya kalau sekarang saya tidak bisa coret-coret tapi saya jelaskan di Microsoft Word-nya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan lagi. Ibu, Ya, silakan. Yang MPC makin kecil itu dapatnya gimana ya, Bu? Dapat. Oke, silakan lanjutkan dulu pertanyaannya. Itu kan nggak ada kayak yang di atas itu. Itu langsung hasilnya itu gimana ya, Bu? Oke, nah coba sekarang kita lihat. 0,8 dapat dari mana? Ada yang bisa bantu nggak? 0,8 dapat dari mana? Ada yang bisa bantu? 0,8 dapat dari mana? Waduh, kecil ya ternyata. Masih slideshow saya masih kelihatan, PPT saya masih kelihatan nggak? Masih, Bu. Kelihatan ya, tapi tidak slideshow ya posisinya ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, nah sekarang kita mau lihat 0,8 dapat dari mana? Kelihatan nggak kira-kira kalau saya ketik? Dapat dari mana? Kelihatan? Kecil, Bu. Ya, tapi kelihatan ya? Kelihatan nggak? Masih, Bu. Masih kelihatan. Dapat dari mana 0,8? Masih kelihatan, Bu. Oke. Dapat dari mana 0,8? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Yang 0,8 itu dari 160 dibagi 200. 160. 160-nya dari mana? Yang dari delta C, Bu. Yang itu 460.000 dikurang 300. Oke, betul. Terus 200-nya dari mana? Dari delta YD, Bu. Itu 400.000 dikurang 200. Oke, betul. Siapa yang menjawab ini? Gideon, Bu. Gideon. Oke. Gimana? Bisa mengikuti? Yang bertanya tadi siapa? 460. Artinya begini. Betul jawabannya Gideon, terima kasih. 460 ya. 460
dikurang dengan 300, ya kan? Dibagi dengan, jadi sama dengan cara di atas. 400 dikurang dengan 200. Kira-kira seperti itu. Ya. Maka dapatlah 0,8. Dapatlah 0,8. Bisa ikutin? Jadi dapatnya dari 400 dikurang 200 dibagi dengan 400 dikurang, mohon maaf. Dapatnya dari 460 dikurang 300 dibagi dengan 400 dikurang 200. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung yang 0,75, berarti 0,75 dapatnya dari 610 dikurang 460 dibagi dengan 600 dikurang dengan 400. Dapatlah nanti 0,75. Jangan lupa kalau perhitungan kita benar, 0,8 ditambah 0,2 itu hasilnya harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti kita salah hitung. Sama ini juga, yang APC sama APS 1,5, kalau ditambah dengan min 0,5 hasilnya harus 1. Kalau nanti hasilnya lebih dari 1 atau kurang dari 1 berarti kita salah menghitung. Bisa ikutin sampai sini? Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ibu, Iya. Iya, ada yang antri ya? APS kan itu 100 bagi 200. Itu maksudnya minus 100 ya? Yang mana, Nak? Yang bagian mana? Yang ini ya? Yang ini ya? Iya. Oh iya, ini. Ibu benerin dulu yang ini. Ya, ini juga salah ketik. Yang ini harusnya, kan 100-nya minus ya. Jadi ini harusnya minus 100, sehingga nanti dapatnya min 0,5. Ini juga minus 0,5. Ya, oke. Jadi turun tabelnya. Oke, terima kasih koreksinya. Nah, begitu ya. Karena ini kan minus 100 ya. Ini sama 200. Nah, minus. Jadi minus makanya dapatnya minus. Ini juga minus 50, makanya dapatnya minus. Kalau dia nggak minus nanti dijumlahin jadi 2 hasilnya, nggak 1. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut boleh? Boleh, Bu. Jadi ada kondisi, sebelum Ibu pindah ke slide berikutnya, ada kondisi di mana APC-nya tetap, ada kondisi di mana APC-nya bisa makin naik atau bahkan makin turun. Bisa saja seperti itu ya. Jadi sama waktu, belum ngambil ekonomi produksi ya? Belum ya? Belum. Oke, nanti di ekonomi produksi akan belajar lebih lanjut lagi. Ada kenaikan yang semakin meningkat, ada yang kenaikan semakin menurun, ada berbagai pola. Nah, ini tadi. Nah, ini penjumlahan yang tadi Ibu sampaikan. Tadi kan kita dapat APC, MPC, APC, MPS, sama APS. Tabel ini ingin menunjukkan bahwa perhitungan kita tuh betul, karena jumlahnya semua 1. Coba jumlahin. 0,75 ditambah 0,25 dapatnya 1 nggak? 1 kan? Ya kan? 0,75 ditambah 0,25 dapatnya 1. 1,13 ditambah minus 0,13 dapatnya 1. Oh benar berarti perhitungan kita. Kenapa? Karena total jadi MPS ditambah MPC itu sama dengan 1, APS ditambah APC itu juga sama dengan 1. Karena kita nggak mungkin mengkonsumsi, 1 itu maksudnya 100% total pendapatan kita. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke ya, Ibu lanjut ya. Nah, ini bukti rumusnya kenapa dia harus sama dengan 1. Tadi kan kita memahami bahwa disposable income itu adalah C plus S. Betul? Pendapatan nasional untuk rumah tangga itu akan dipakai untuk 2 aktivitas, yaitu aktivitas konsumsi, kalau ada sisa ada aktivitas saving. Maka boleh nggak persamaan ini, apabila persamaan 1 ini dibagi dengan YD? Boleh ya, kalau matematika kalau dibagi YD 1 dibagi YD, maka semua variabel dibagi YD. Maka YD bagi YD,
C bagi YD, S bagi YD. Boleh seperti itu? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Maka YD bagi YD itu adalah 1. Betul, 1 kan sebuah variabel dibagi dengan variabel itu sendiri berarti nilainya 1. C bagi YD apa? C bagi YD itu APC, average propensity to consume. S bagi YD itu apa? APS, average propensity to saving. Jadi terbukti bahwa bahwa APC ditambah APS adalah sama dengan 1. Itu matematisnya. Kemudian tadi kita juga punya, maka kalau YD sama dengan C plus S, berarti kalau perubahan YD, delta itu artinya perubahan ya. Perubahan YD itu adalah perubahan C ditambah perubahan S. Ya. Apabila persamaan 21 di atas dibagi dengan sigma YD, nah sama kayak tadi kan, variabelnya kita bagi dengan sigma YD, sigma YD, sigma YD, maka sigma YD dibagi sigma YD adalah 1, delta C dibagi delta YD tadi apa? MPC, delta S dibagi dengan delta YD adalah MPS. Maka Ibu, maaf ada yang mau minta Oke. Sebentar. Ya, jadi terbukti bahwa secara matematis juga terbukti bahwa APC tambah APS itu adalah 1 dan MPC ditambah MPS adalah 1. Silakan ada yang mau tanya sebelum Ibu lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan, boleh. Tadi hanya baru pada perhitungan matematis. Kita belum masuk ke fungsi matematisnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam ekonomi makro, itu ada fungsi konsumsi dan ada fungsi tabungan. Fungsi itu nanti akan dipakai untuk menggambar kurva konsumsi dan dipakai untuk menggambar kurva tabungan. Nah, waktu akhir materi ketiga kemarin, kita sudah tahu bentuk kurvanya kayak apa. Tetapi kita tidak bisa, belum mempelajari bagaimana cara menggambar kurvanya. Nah, untuk bisa menggambar kurvanya, kita harus tahu dulu bentuk fungsinya seperti apa. Jadi ada 2, ada fungsi konsumsi dan ada fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara konsumsi jelas dengan pendapatan nasional, atau kalau pendapatan nasionalnya sudah dikurang pajak dengan pendapatan disposable. Tabungan apa? Tabungan sama, berarti dia menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Bisa diikuti ya? Nah, tadi ini kan data kita kira-kira seperti ini. Kita punya data pendapatan nasional, punya data konsumsi, punya data saving. Bedanya dengan yang tadi, kalau ini pendapatan nasional, kita belum hitung pendapatan nasionalnya dikurang pajak. Jadi kita hanya bicara bahwa Y itu adalah C plus S, ya. Bukan YD sama dengan C plus S, ya. Nilainya sama, saving tambah tabungan itu akan sama dengan pendapatan nasional. Nah, ini bentuknya sebetulnya ya. Jadi ini adalah kurva kemarin yang saya bilang jangan fokus dulu dengan S ya. Kita fokus yang merah dan yang biru dulu. Ingat tidak, minggu lalu saya sampaikan bahwa pendapatan nasional itu akan jadi pendapatan nasional rumah tangga, pendapatan nasional itu akan dipakai untuk pengeluaran. Nah, ya enggak? Minggu lalu saya sampaikan minggu lalu saya sampaikan bahwa kelihatan nggak saya ngetik di Word sekarang? Enggak, Bu. Enggak ya? Masih di PPT, Bu. Oke. Masih di PPT ya, berarti saya stop sharing.
Saya sharing yang Word. Oke. Nah, minggu lalu Ibu jelaskan bahwa Y itu adalah sama dengan agregat expenditure. Apa sih agregat expenditure? AE itu apa sih? Agregat expenditure itu adalah pengeluaran agregat. Jadi pengeluaran semua aktivitas yang ada di ekonomi. Apa saja sih pengeluarannya kemarin, masih ingat nggak? Ada C, ya kan? Ada I, jadi ada untuk konsumsi. Kalau rumah tangga dia konsumsi pengeluarannya. Kalau perusahaan dia investasi pengeluarannya. Kalau pemerintah pengeluarannya apa? Masih ingat nggak? Ekspor kurang impor, Bu. Belum. Ya, betul. Oke, Ibu tulis. Ada ekspor. Sebelum ekspor kurang impor. Pemerintah. Government. Government expenditure. Jadi ini yang lengkap kalau kita bicara ekonomi 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nah, kemarin Ibu janji kita nggak mungkin langsung belajar ekonomi terbuka. Hari ini kita belajar apa? Keseimbangan 2 sektor ya, ya nggak? Nah, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana cara menggambar kurva yang lalu, yang waktu itu siapa ya yang tanya ya? Siapa ya? Oke. Nah, hari ini kita akan bahas satu-satu cara gambar kurvanya. Kemarin Ibu bilang bahwa sehingga agregat pendapatan, ada yang menulis pendapatan nasional itu kan sama dengan agregat expenditure ya. Maka boleh dong kita tulis pendapatan nasional itu sebetulnya adalah jumlah dari C plus I plus G ditambah X min M. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ikutin? Oke. Maka hari ini kita akan belajar komponen pertama dari agregat expenditure. Jadi hari ini kita akan belajar pertama bahwa Y itu kita asumsikan hanya dipakai untuk konsumsi. Yang ini kita tidak pelajari dulu sekarang. Nah, kita tutup dulu. Hari ini kita belajar dulu satu-satu, kita masukkan ke dalam persamaan bahwa semua Y akan dipakai untuk konsumsi saja. Ya. Jadi ini bukan tidak dipakai tapi belum kita pelajari. Kita pelajari dulu pertama bahwa pendapatan nasional akan dipakai hanya untuk konsumsi. Nah, sekarang kita lihat kurvanya kayak apa sih? Kurvanya pendapatan nasional, mana nih tadi? Ini ya. Nah, jadi kemarin kan kita bilang bahwa Y sama dengan agregat expenditure. Y sama dengan AE kan? Ya enggak? Biru ini membagi, jadi ini adalah agregat expenditure. Kenapa agregat expenditure? Karena di sini adalah C, di yang kurva di garis vertikal ini adalah C tambah I tambah G tambah X min M. Sekarang tinggalin dulu yang lain, kita bahas C-nya dulu karena itu di sini hanya ada konsumsi dulu. Nah, saving tinggalin dulu, kita lihat C-nya dulu. Maka Y sama dengan C. Garis biru itu adalah kondisi di mana pendapatan nasional persis sama dengan jumlah konsumsi. Karena itu kurva ini, biru ini membagi ke sini 45 derajat, membagi ke atas 45 derajat. Itulah kondisi yang biru di mana Y sama dengan C. Bisa ikutin sampai sini? Lanjut ya. Nah, sekarang kemarin Ibu bilang bahwa agregat expenditure itu jarang loh pengeluaran nasional itu jarang loh yang persis sama dengan Y yang di sini. Maka ada C aktual. Nah, C aktual itu yang ini. Nih yang merah. Ini adalah kurva konsumsi. Jadi yang merah ini adalah kurva konsumsi. Apa yang terjadi sebelum A? A ini kalau di titik A berarti pendapatan sama dengan konsumsi aktualnya. Ya, apa yang terjadi sebelum A? Yang terjadi sebelum A, banyaklah konsumsi lebih banyak daripada pendapatan nasional. Apa yang terjadi setelah A? Yang terjadi setelah A, pendapatan nasional lebih banyak daripada konsumsi. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Nah, maaf Bu, mau ya. ada yang bergabung Bu. Oke.
Nah, ya. Jadi ini kita belum bicara AE, karena kalau AE 4 komponen tadi. Sekarang kita baru ngomongin C-nya saja. Jadi baru C. Nanti dia kita akan tambah satu-satu ya. Ke depan kita akan terus lanjut tambah I, tambah C, tambah G, tambah X min M ya. Sekarang kita tak C dulu ini. Ini C. MPC itu yang mana sih? Nah, ini kan kurva yang ini kan pendapatan nih, ini pendapatan nasional nih, garis horizontal adalah garis pendapatan, garis vertikal ini adalah garis konsumsi. Maka MPC itu yang mana? Kalau kita mau lihat dari titik A, perubahan dari titik A ke titik B, maka pendapatannya di titik B itu berubah dari 600 dikurang ke sini kira-kira 350, maka sekitar 240. Konsumsinya berapa? Konsumsinya berubah kita kira kalau di sini sekitar berapa nih? 350 sama ini 550, maka 180. Maka MPC-nya adalah 180, yang ini perubahan konsumsi dibagi perubahan pendapatan. 180 dikurang 240 atau 0,75. Ya, bisa ikutin? Nah, sekarang lihat, ini konsumsi. Tadi kita mengatakan bahwa Y itu di tingkat rumah tangga, Y itu adalah C plus S. Ya, maka lihat di sini, di garis merah ini kan konsumsi nih. Konsumsinya 100 di sini. Ya, konsumsinya 100, tapi di titik yang pertama ini, di titik yang ini, konsumsinya 100 tapi pendapatannya 0. Konsumsinya 100 tapi pendapatannya 0. Ini kan pendapatan nih. Pendapatannya di sini kan 0. Konsumsinya di sini 100. Berarti dia tidak punya pendapatan. Maka dia akan ngambil saving sebesar minus 100. Sebesar minus 100. Jadi kalau dia tidak punya pendapatan sebesar, dia akan ngambil saving sebesar minus 100. Apa yang terjadi di sini? Dari titik pertama, kita mau gambar kurva saving, titik pertama. Apa yang terjadi di titik A? Di titik A itu Y sama dengan S. Ya, di titik A ini, mohon maaf, di titik A itu adalah Y sama dengan C. Konsumsi persis sama dengan pendapatan. Di titik A ini kira-kira ada tabungan enggak? Coba Rifki, kalau menurut Rifki di titik A ini dia bisa nabung enggak rumah tangganya? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Berarti di titik A, savingnya 0. Ya enggak? Maka dari garis pertama minus 100, kita bisa tarik kurva saving. Rupa hijau dengan melewati garis 0. Inilah kurva saving. MPC-nya tadi, MPS-nya tadi kita sudah hitung. Berarti perubahan dari sini ke sini sama perubahan ini. 60 perubahannya dibagi dengan 240. Ini kan sama nih jaraknya, 240, ini 60. 0,25 MPS-nya. Bisa nggak sekarang menggambar kurva konsumsi dan kurva saving? Jadi kurva saving baru bisa digambar setelah kita tahu kurva konsumsi. Silakan, ada yang mau tanya sebelum Ibu lanjutkan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu garis Y sama dengan C itu karena itu ada kayak ekspektasi kalau pengeluaran sama dengan konsumsi itu berarti itu garis imajiner, Bu ya? Iya, jadi itu. Iya, betul. Jadi dia garis imajiner, garis asumsi jika yang terjadi di negara tersebut pendapatannya sama dengan konsumsi. Ya, jadi yang aktualnya itu yang mana? Yang aktualnya itu yang ini konsumsi rata-ratanya. Tapi ini garis pendapatan. Ini tidak, jadi ini bukan garis konsumsi, tapi garis pendapatan. Paham nggak kira-kira? Iya, Bu, paham. Ya, jadi ini garis pendapatan. Jika diasumsikan pendapatan sama konsumsi, berarti sama dengan konsumsi garisnya yang biru. Tapi konsumsinya tidak sama dengan pendapatan. Konsumsinya yang ini sebetulnya. Jadi ini hanya garis pendapatan nasional saja.
Bisa ikutin? Bisa, Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi silahkan. Jadi Ibu ulangi, cara menggambar kurva saving, kita harus tahu terlebih dahulu berapa tingkat konsumsi rumah tangga ketika pendapatannya 0. Nah, ini kan, jadi di titik ini berapa sih konsumsinya? Ini di titik ini pendapatannya 0, konsumsinya 100. Karena pendapatan tidak ada, pendapatan 0, maka konsumsi itu akan dipakai dari saving. Makanya savingnya akan terpakai sebesar minus 100. Ini titik pertama untuk narik kurva saving. Yang kedua, bagaimana nariknya? Nariknya adalah kondisi di mana Y sama dengan C. Di kondisi ini, pendapatan semua digunakan untuk konsumsi. Artinya, tidak punya saving. Maka di titik A, savingnya 0. Kita tarik garis dari minus 100 ke 0, terus sampai ke ujung. Ke sini. Itulah kurva saving. Ya. Lanjut. Nah, maka ini adalah persamaan konsumsi. Ya, maka tadi kan saya sudah sampaikan bahwa fungsi konsumsi itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan nasional. Maka kurvanya adalah C sama dengan A plus BY. C itu adalah konsumsi, Y itu adalah pendapatan. Yang mana yang MPC? Yang MPC itu kecondongan mengkonsumsi marginal itu adalah B. Ya, jadi inilah MPC-nya. Kemudian yang mana yang tingkat konsumsi ketika pendapatan 0? Tadi kan kita di sini tahu nih, oh kalau pendapatannya 0, konsumsinya 100. Artinya walaupun tidak punya pendapatan, konsumen itu pasti harus makan, minimal harus makan, maka pasti ada konsumsi. Maka itu adalah A. Jadi, yang jarak dari 0 ke garis pertama merah itu adalah A atau intercept, kemudian MPS-nya itu adalah 0,7, MPC-nya itu adalah 0,75. Nah, jadi ini adalah 0,75-nya, ini adalah 100. Y-nya apa? Tingkat pendapatan nasional. Itulah bentuk kurva konsumsinya. Ya, nah sekarang kita lihat. Tadi kita tahu jadi C sama dengan A ditambah B dikali Y. Artinya apa? Y mempengaruhi C. Ya, Y mempengaruhi C karena nilai C itu ditentukan oleh Y. Ini kurva fungsi konsumsi. Fungsi savingnya bagaimana? Terbalik. Lihat, saving itu adalah min A. Kenapa min A? Coba lihat kurva yang ini. Kalau ini adalah 100, maka saving adalah min 100. Kalau ini adalah A, maka saving adalah min A. Kalau tadi kan 0,75 ditambah 0,25 harus 1 ya. Berarti nanti MPS itu adalah 1 dikurang 0,25. Nah, coba kita lihat, betul enggak? Betul A? Ya kan? Jadi kecondongan tabungan rumah tangga ketika pendapatan 0 adalah min A ditambah dengan 1 min B dikurang Y. B ini kan sebetulnya 1 min B itu sebetulnya adalah kecondongan menabung, B-nya itu adalah kecondongan menabung marginalnya. Kita lihat. Bisa ngikutin sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Maka apa faktor yang mempengaruhi C dan S? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi C dan S itu adalah kekayaan, suku bunga, sikap berhemat, kondisi ekonomi, distribusi pendapatan, dan tersedia atau tidaknya dana konsumsi. Makin kaya, makin banyak pendapatan, makin besar konsumsi dan savingnya. Suku bunga, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap konsumsi? Kalau suku bunga naik, konsumsi turun, saving naik. Ya. Sikap hemat, orang berhemat, konsumsinya turun, nah kecil,
savingnya yang naik. Kira-kira seperti itu. Kondisi perekonomian, bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi? Kalau seperti sekarang, kondisi perekonomian sedang resesi, orang akan cenderung mengurangi konsumsi, tapi meningkatkan saving. Ya. Kemudian distribusi pendapatan, dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, biasanya mereka lebih banyak tabungan daripada pada kondisi masyarakat yang distribusi pendapatannya merata. Dana pensiun. Nah, kalau dana pensiun, kalau rumah tangga yang punya dana pensiun itu termasuk transfer payment ya. Jadi termasuk sumber pendapatan yang diperoleh dengan tanpa pengorbanan. Kalau ada dana pensiun, biasanya konsumsinya naik. Karena nanti dia nabungnya pakai dana pensiun. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai saving dan mohon maaf, mengenai saving dan konsumsi sebelum Ibu masuk dengan investasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut ya, ini masih banyak bahannya, waktu kuliahnya sudah habis. Gimana nih? Oke. Investasi itu akan ditentukan dengan tingkat bunga yang berlaku. Jadi biasanya jika tingkat bunga naik, maka investasi akan turun. Ya, kenapa? Karena kalau tingkat bunga naik, orang akan memilih untuk menabung daripada melakukan investasi. Ya, ini adalah contoh perhitungan tingkat pengembalian modal ketika seseorang melakukan investasi. Maka ini tadi saya sampaikan, apa yang terjadi ketika bunga naik. Nah, hubungannya negatif ya. Kalau tingkat bunga tinggi, jika tingkat bunga naik, jika awalnya misalnya tingkat bunganya I0, tingkat bunganya R0, maka investasinya sebesar I0. Ketika tingkat bunga turun dari R0 ke R1, jadi kalau tingkat bunganya R1 turun, investasinya naik. Nah, oke ya, jadi itu yang karena itu sekarang, karena pemerintah sedang kesulitan, pemerintah dalam kondisi saat ini, pemerintah memilih untuk menurunkan tingkat suku bunga supaya investasi naik. Kalau investasi meningkat, maka harapannya akan ada penciptaan usaha, maka pengangguran akan bisa terserap. Kalau pengangguran terserap, ada pendapatan, maka nanti pendapatan nasional naik. Kalau pendapatan nasional naik, maka konsumsi rumah tangga juga naik. Kira-kira seperti itu alur ekonomi makronya. Ya, ini sama dengan kurva tadi. Nah, investasi ada dua macam. Ada investasi autonomos, ya. Ini adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Jadi namanya investasi otonomi. Jadi pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi investasi itu ada dua jenis, nanti ada investasi autonomos dan ada investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan. Satu investasinya dipengaruhi oleh tingkat bunga, tetapi ada beberapa investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, tetapi oleh, nah ini tidak, pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Bu, maaf Bu, masih ada yang mau di ACC, Bu. Oke. Kita keluar soalnya. Nah ini ya, jadi ada investasi yang ada yang Mei tadi, ada investasi yang menggunakan konsep efisiensi modal marginal efficiency of investment, ada juga yang tingkat efisiensi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, apa penentu investasi? Orang mau melakukan investasi kalau dia tahu kondisi ramalan ke depan tuh kayak apa. Kalau ke depan itu yakin bahwa akan ada jaminan pasar, ada jaminan keuntungan, orang akan mau investasi. Kemudian yang mempengaruhi investasi itu juga adalah perubahan dan perkembangan teknologi. Ada juga efek dari pertumbuhan pendapatan nasional dan juga keuntungan perusahaan. Itu semua mempengaruhi investasi. Nah, tadi kita pahami bahwa investasi adalah
salah satu komponen penentu dari pengeluaran agregat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, investasi, dan pengeluaran agregat. Ya, jadi di penjelasan pertama tadi, kalau di penjelasan pertama tadi, saya sudah tinggalkan I. Nah, sekarang I-nya kita masuk ke. Nah, sekarang kita masukkan I-nya ke bawah. Ada investasi. Oke. Kita mau lihat tadi kita juga punya Y itu adalah C plus S yang nggak di tingkat rumah tangga. Ya kan? Jadi kita punya dua rumus kan? Bahwa untuk ekonomi dua sektor itu nanti C di tingkat rumah tangganya plus S itu sama dengan C plus I. Maka sebetulnya di ekonomi dua sektor nanti saving itu harus sama dengan investasi. Makanya saya bilang kalau orang nabung, tabungannya nanti bisa dipakai untuk investasi. Besaran tabungan akan sama dengan besaran investasi dalam ekonomi nasional. Ya, ini kan dicoret kan karena sama-sama C dalam rumus itu. Nah, ya, maka dia ini C sama dengan S sama dengan I. Nah, sekarang saya kembali ke maka ya, apa yang terjadi dalam perekonomian? Yang terjadi dalam perekonomian itu adalah sebentar ya, saya pindahin dulu. Yang terjadi dalam perekonomian ini adalah pendapatan nasional. Tadi ketika pendapatan nasionalnya 0, maka rumah tangga itu melakukan konsumsi sebesar 90. Kemudian karena tidak punya pendapatan, konsumsi dibiayai dari saving sebesar 90. Lalu ada pengeluaran pemerintah, investasi sebesar 120. Maka pengeluaran agregat ini diketahui, ini adalah investasi autonomos ya. Jadi investasi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Makanya jumlahnya sama semua dari atas ke bawah. Maka pengeluaran agregat adalah 90 ditambah 120 itu adalah 210. Selanjutnya juga sama untuk pendapatan nasional 120, 180 ditambah 120 dapatlah 300. Terus sampai ketika pendapatan nasionalnya 720, maka kita 630 ditambah 120 dapatlah 750. Coba lihat bandingkan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat. Apa yang bisa kita baca di kondisi yang pertama ini? Di kondisi yang pertama ini, pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Jadi kita pengeluarannya lebih banyak dari pendapatan. Itu artinya negara kita sedang berada dalam kondisi ekspansi. Ya. Kalau misalnya sama antara pengeluaran agregat dengan pendapatan nasional, kita berada dalam kondisi seimbang. Sebaliknya, jika pendapatan nasional berada dalam kondisi 960, lebih besar dari 930, berarti negara kita berada dalam kondisi kontraksi. Ya. Jadi, kalau saya ulang, kalau nanti AE lebih kecil, AE lebih besar daripada Y, dia ekspansi. Tapi kalau AE lebih kecil daripada Y, dia kontraksi secara ekonomi. Ini sama dengan yang tadi. Nah, ini juga sama ya perhitungannya. Mana yang kontraksi, mana yang seimbang, dan mana yang ekspansi. Nah, kalau kita bandingkan dengan kurva ini, maka ekspansi itu ini nah, yang Y-nya lebih besar pada saat daripada C. Nah, ini ekspansi. Sebelum keseimbangan dia kontraksi. Bisa ikutin sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan sedikit ya. Maka tadi kan kita hanya bicara bahwa Y sama dengan agregat expenditure, C-nya di sini kan awalnya ya.
Jadi C. Nah, sekarang setelah ada investasi sebesar 120, maka dia agregat expenditure-nya menjadi C plus I. Jadi dia naik, awalnya C-nya di sini, sekarang menjadi C plus I. Maka keseimbangan pendapatan nasionalnya waktu Y sama dengan C di sini hanya 360, tetapi ketika sudah masuk investasi maka pendapatan nasionalnya naik menjadi 840 dan di sini ada C plus I. Kalau dibawa ke saving tadi gimana? Nah, kira-kira kalau pendapatan investasi autonomosnya itu seperti ini 120. Ya, dia mengakibatkan kurvanya naik, ya awalnya di C menjadi C plus I. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mau Bu, investasi tadi dari pemerintah, Bu? Ya, jadi investasi itu, ini dianggap investasinya autonomos, jadi dia tidak dipengaruhi oleh pendapatan, jadi kita pelajari investasi yang autonomos yang ketika ditambahkan investasi dari pemerintah, dia langsung naik investasinya. Bisa ikutin? Ya, bisa Bu. Oke. Nah, ini adalah rumus, tadi saya sudah sampaikan, bahwa agregat expenditure adalah Y sama dengan C plus I karena kita bicara dua sektor, hanya konsumsi dan investasi. Ya, konsumsi itu oleh rumah tangga, investasi oleh perusahaan, dan kita juga tahu bahwa pendapatan nasional tadi untuk di tingkat rumah tangga bisa digunakan untuk konsumsi dan saving. Maka C plus I ditambah C plus S, yang ini kita coret, maka I sama dengan S. Jadi saving yang ditabung oleh rumah tangga itu akan sama dengan investasi yang akan dilakukan. Investasi itu disebut dengan suntikan, saving disebut dengan bocoran dalam istilah ekonomi makro. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh kalau kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus matematis. Tadi kita tahu bahwa konsumsi itu notasinya adalah 90 ditambah fungsi konsumsi itu tadi adalah 90 ditambah 0,75Y. Investasinya 120. Maka Y yang ini pindah ke kiri dikurang 0,75Y sama dengan 90 ditambah 120 sama dengan 210. Maka Y itu adalah, ini kan bisa Y dikurang 0,75Y itu kan adalah 0,25 ya. Maka Y adalah 210 bagi 0,25, maka Y-nya adalah 840. Karena itu di sini kurvanya tadi ketika dia nambah investasi, ya jadi 840 hitungan matematisnya. Kalau dengan persamaan kedua hasilnya sama, S sama dengan I, S kita tadi adalah minus 90 ditambah 0,25Y sama dengan investasi 120, maka 0,25Y sama dengan 90 pindah ke kanan jadi 210, maka Y 210 bagi 0,25, maka pendapatan nasional setelah adanya investasi adalah 840. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, itu tadi Ya. apa? Savingnya min 90 itu dari mana, Bu? Oke, savingnya min 90 dari mana? Oke. Apa berkebalikan sama ini, Bu? Sama, Iya. sama Tadi konsumsi? ini sama kebalikan dari konsumsi. Tadi kan savingnya di titik, konsumsinya di titik ketika pendapatannya 0, konsumsinya 90. Maka ketika pendapatan 0, konsumsi 90, berarti dia nggak punya pendapatan. Maka 90 konsumsi itu akan dibiayai oleh saving. Makanya dia savingnya menjadi min 90. Oh, Ya. 0,25-nya dapat dari mana? 0,25 kan dapatnya dari 1 dikurang 0,75. Ya, Ya Bu. nggak? Oke. Ya, Bu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah ini ya, ini kan dapatnya 1 dikurang 0,75. Karena 0,75 ini MPS, ini MPC, ini MPS. Nah, oke. Jadi kalau sudah diketahui MPC, sebetulnya sudah bisa dihitung MPS-nya. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Kalau tidak ada, mungkin Ibu tutup kuliahnya. Aduh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ke depan kuliah kita bisa lebih lancar lagi. Jangan lupa absen di Google Form dan juga di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.